Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, di video ini saya akan sharing mengenai tips kesehatan, ya, bagaimana kita menjaga tubuh tetap sehat di era pandemi. Sebagaimana kita tahu, sampai video ini dibuat, sudah menjelang 1 tahun ya, kita di era pandemi, dan satu hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas ya, atau daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, sehingga kita terbebas, insya Allah ya, amin, dari masuknya berbagai virus, termasuk salah satunya virus yang saat ini sedang mendera. Baik, satu tips dari saya, yaitu poinnya adalah kita kembali alami. Nah, kembali alami ini menarik sebenarnya ya untuk kita gali. Dan ketika kita kembali alami, ternyata ini masuk kepada uh, wilayah yang telah dituntun ya, yang harus kita teladani. Ini satu sosok yang apa namanya, pilihan ya, sosok pilihan, satu role model ya, termasuk dalam hal kesehatan. Jadi beliau ini satu role model yang harus kita ikuti ya, salah satunya termasuk khususnya dalam hal kesehatan. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad, yang telah diakui juga termasuk oleh para peneliti barat ya, di mana sempat Michael H. Hart menempatkan beliau sebagai orang atau tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di dunia ya. Nah, oke, baik. Kita kembali kepada topik mengenai kesehatan, khususnya sehat alami ala Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa kembali alami? Nah, ini menarik. Jadi hasil penelitian seorang ilmuwan Jepang mengatakan bahwa sesungguhnya tubuh kita ini, tubuh manusia, itu gen DNA-nya 90% ya, 90% itu identik dengan tumbuhan. Nah, 90% ya, gen DNA tubuh kita itu, manusia itu rata-rata um, identik dengan gen tumbuhan. Nah, maknanya apa gitu? Maknanya apa nih? Jadi uh, secara logika makna dari hasil penelitian ini, jadi kita apa namanya, bisa uh, apa namanya, menjadikan sign ini sebagai penunjang ya. Ingat, sign ini sebagai penunjang. Jadi bukan kebalikannya. Bukan kita menjunjung tinggi sains, ilmu pengetahuan, teknologi yang semakin canggih hingga hari ini, lalu kita mencari uh, pengabsahannya, validasinya dari Al-Quran ya, bukan seperti itu. Tapi justru kita berangkat dari Al-Quran terlebih dahulu, dan kita membaca fenomena, termasuk kita mengambil sumber dari hasil penelitian, ya, sains, ilmu pengetahuan teknologi. Kalau itu sesuai, ya, berarti hasil penelitian tersebut valid. Tetapi kalau tidak sesuai, nah, ada sesuatu berarti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh manusia. Jadi bukan sebaliknya ya. Jangan keliru, jangan terjebak. Dan oke, sedikit berkenaan dengan sains, karena kenapa? Karena hasil penelitian sains teknologi ini semakin canggih, semakin berkembang kita lihat. Nah, tidak semuanya memberikan manfaat ya, tidak semuanya baik, tapi karena ada beberapa yang melampaui batas. Nah, khususnya melampaui batas alami. Jadi ketika melampaui batas alami dari hasil penelitian, misalnya satu contoh aja, satu contoh, misalnya rekayasa genetik ya. Kita kenal ada istilah GMO ya, rekayasa genetik untuk tumbuhan. Nah, itu kan sudah melampaui batas. Jadi saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang hasil rekayasa genetik ya. Oke. Nah, maknanya apa tadi dari hasil penelitian ilmuwan Jepang yang mengatakan bahwa 90% gen DNA manusia itu identik dengan tumbuhan. Berarti kita harus mengarahkan pandangan kita ya, kita harus mengkonsumsi
bahan makanan itu sebagian besarnya gitu ya dari sumber tumbuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya makanan-makanan alami ini akan menjadi itulah makanan yang baik gitu ya, yang toyib. Oke, jadi saya menyarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran, yaitu sudah tidak terelakkan lagi dan jadikan sebagai kebiasaan setiap hari kita mengkonsumsi sayuran, buah-buahan gitu ya. Uh, karena apa? Karena kandungan nutrisi, ya gizi, vitamin, mineral itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan sesuai ya dengan uh, formasi ya tubuh kita. Oke, itu satu hal. Uh, baik, kita lanjut. Nah, saya berangkat dari sini ya, berangkat dari satu hal sederhana. Ini saya kutip dari pernyataannya guru saya ini Dr. Zaidul Akbar ya, yang mengatakan bahwa jika Anda setiap kali sudah makan ya, makan besar, makan nasi gitu kalau di kita kan, lalu ngantuk gitu kan. Nah, kenapa ngantuk nih? Harusnya kan kalau kita makan itu menambah energi kan gitu. Harusnya lebih segar, lebih kuat kan gitu, lebih bertenaga. Ini setelah makan gitu ya, kok bawaannya ngantuk. Nah, ini ini tanda gitu ya. Ini tanda berarti ada sesuatu nih, ada masalah ya. Apa yang bermasalah? Nah, ternyata jika Anda mengalami gejala seperti ini setelah makan lalu ngantuk, hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah tanda bahwa perut Anda bermasalah. Nah, ini ya, masalah perut. Nah, kita akan bahas khususnya di video ini mengenai masalah perut ya. Kenapa? Kenapa perut gitu ya? Kenapa perut ini penting? Nah, eh, kalau perut bermasalah berarti itu ada sesuatu penyebabnya apa nih penyebabnya? Penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah pola makan yang salah ya. Pola makannya yang salah gitu. Ada pola makan yang salah. Apa nih pola makan? Nah, itu kan kita pelajari ya. Oke. Nah, perut yang bermasalah yang diakibatkan oleh pola makan. Pola itu ya cara mengatur kita makan gitu ya. Atau sederhananya cara kita makan gitu ya. Nanti kita akan gali lagi lebih jauh tentang pola makan. Ketika pola makan ini salah dan akhirnya perut bermasalah, maka ini akan menjadi sarang penyakit. Nah, ini akan menjadi sarang penyakit ya. Karena ternyata perut ini adalah inti dari tubuh ya, dari tubuh fisik kita. Nah, dan berdasarkan hasil penelitian juga menyatakan bahwa 80% ya imunitas atau kekebalan tubuh itu berasal dari pencernaan, ya berasal dari perut. Oke. Jadi kalau uh, perut kita sehat ya, itu imunitas kita akan lebih tinggi. Dan akhirnya kalau imunitas kita tinggi, maka bye-bye virus ya, bye-bye apa namanya penyebab-penyebab penyakit. Jadi dari apa namanya uh, point view ini gitu ya, dari point view ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa uh, menjaga atau memperbaiki pencernaan ini menjadi satu isu ya, menjadi satu hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan. Oke, itu poinnya ya. Jadi poin di video ini adalah ini resep nih ya. Ini resep dan resep ini sedang saya lakukan juga ya dan saya akan share ke teman-teman. Saya telah merasakan dari resep ini sungguh luar biasa terhadap apa diri saya, kualitas kesehatan diri saya gitu ya, insya Allah, yaitu dan resep ini lebih penting ya, lebih penting daripada mengandalkan pengobatan, ya menggunakan obat-obat kimia atau teknik operasi yang dilakukan oleh apa namanya praktisi kesehatan ya. Jadi
jika kita bisa melakukan ini, ya ini sepertinya mudah, tapi perlu komitmen yang kuat ya, perlu keseriusan, perlu apa namanya eh, komitmen diri ya yang kuat untuk bisa menjalankan ini, karena ini tidak mudah secara pelaksanaan gitu ya. Yang pertama, perbaiki pencernaan, lalu secara umum itu secara khusus ya, secara khusus perbaiki pencernaan kita, dan secara umum perbaiki pola makan kita. Oke. Nah, sampai di sini dulu di video ini ya, mudah-mudahan menjadi insight ya. Jadi satu poin bahwa untuk menjaga kesehatan, perbaikilah pencernaan kita, perbaikilah pola makan kita. Oke, silakan lanjut untuk bisa mengikuti materi lebih jauh di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.